Syukron, Ustaz. Ah, ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadatuna al-kurama wal fudola, para alim ulama, para asatid, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, al-fakir wal hakir, tidak lupa mengucapkan ucapan ta'ziman wa takriman khususul khusus kepada al-mukarram wal muhtaram sahibul fadilah As-Syaikh Kiai Haji Abdul Wahab Asy'aroni, sahabat saya. Dan juga di sini banyak sekali sahabat-sahabat saya. Yang berikutnya adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Sohibul Fadilah Ustadz Nasir, dan juga Ustadz Muhammad Taufik, dan juga tuan guru yang lain. Ini ada juga Gusti Orin yang jauh-jauh ini. Kemudian juga para alim ulama, para sesepuh yang barangkali tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, akan tapi tidak mengurangi rasa takdim saya dan takrim saya kepada al-mukarramun sekalian. Semoga pertemuan kita yang dipenuhi keberkahan ini menjadi wasilah agar kita dan juga umat Islam selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Amin. Sadatuna al-kurama wal fudola, para alim, para asatid yang dirahmati Allah. Menyambung apa yang disampaikan oleh Sohibul Fadilah Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Asy'aroni, memang benar bahwasanya agama kita, agama Islam, itu telah ditetapkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai anugerah atau nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Tadi ayatnya dibacakan oleh beliau dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Saya ingin sebutkan satu penjelasan yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Katsir As-Syafi'i rahimahullah taala, di dalam tafsir beliau yang masyhur, tafsir Al-Qur'anul Azim, atau yang masyhur disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Beliau katakan pada saat menjelaskan penggalan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu, beliau katakan, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadil ummah. Sesungguhnya ini merupakan, atau agama Islam ini merupakan sebesar-besar anugerah, sebesar-besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ala hadil ummah, kepada umat ini. Yang dimaksud di situ adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama al-mukarramun yang dirahmati Allah, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya bangsa-bangsa tertentu, akan tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umat manusia. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Jadi hakikatnya sekedar memperkuat apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahab Asy'aroni, bahwasanya agama kita, agama Islam itu memang benar-benar merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan beliau sebutkan alasannya mengapa agama kita, agama Islam, disebut sebagai nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Haitsu akmala lahum dinahum. Karena haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam itu untuk mereka. Jadi alhamdulillah, para alim, para asatid yang dirahmati, para tuan guru yang Al-Fakir muliakan, bahwa yang menyempurnakan agama kita, agama Islam, itu adalah zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama kita, agama Islam itu terbebas dari semua cacat dan celah.
terbebas dari semua kekeliruan dan kesalahan. Dan agama yang benar-benar dipelihara dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau Imam Ibnu Katsir melanjutkan penjelasan beliau, "Fala yahtajuna ila dinin ghairihi." Oleh karena itu, umatnya Nabi Muhammad, yakni seluruh umat manusia ini tidak membutuhkan pada agama yang lain. Jangankan cuma isme yang tadi disebutkan, baik itu sosialisme, kapitalisme, liberalisme, atau isme-isme yang lain, nasionalisme. Seandainya di dunia ini ada satu paham yang levelnya sudah mencapai taraf agama, maka kita tidak butuh pada itu semua. Yang kita butuhkan hanyalah masuk dalam agama kita, agama Islam secara sempurna. Maka fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabihim shalawatullah wassalamuhu alaihi. Dan umat manusia ini tidak membutuhkan nabi yang lain selain nabi mereka, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini tidak butuh merujuk kepada yang namanya Montesquieu, tidak merujuk kepada Adam Smith, tidak merujuk kepada Karl Marx. Itu adalah semua tokoh-tokoh yang kita haram untuk merujuknya. Mengapa? Karena rujukan kita yang hakiki adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dari sini saja sebetulnya kita sudah bisa membuat satu kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat Islam dilarang mengambil kapitalisme, sosialisme maupun isme-isme yang lain untuk kita jadikan sebagai sandaran, untuk kita jadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan dan mengatur urusan-urusan umat manusia. Apabila itu yang diterapkan, itu dipastikan akan menimbulkan masalah, menimbulkan problem. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan topik yang kita kaji pada pagi yang penuh keberkahan ini, COVID-19 ini sesungguhnya merupakan bukti kesekian kali rapuhnya kapitalisme dan juga rapuhnya nasionalisme. Yang saya maksud adalah nation state. Dari mana kita bisa melihat? Jadi kalau kita melihat dari sisi penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh penguasa-penguasa yang ada di negeri-negeri Islam, termasuk di negeri ini, yang menggunakan mindset kapitalisme, yang menggunakan prinsip-prinsip aturan yang keluar dari kapitalisme, itu betul-betul tidak manusiawi. Jadi kalau kita melihat dan kita bandingkan dengan standarisasi akidah Islamiyah dan juga syariat Islam, maka kapitalisme yang dijadikan sebagai mindset, sebagai tolok ukur untuk mengatur urusan umat manusia itu benar-benar telah gagal dan tidak manusiawi. Satu contoh yang ingin saya sampaikan, dalam penanganan COVID kemarin, ya, kalau kita memperhatikan komen-komen di media massa, itu kita bisa melihat itu ada salah seorang pejabat mengatakan yang meninggalkan cuma 500 orang, baru 1.000 orang, dan seterusnya. Padahal dalam kacamata akidah Islamiyah, bahwa terbunuhnya satu nyawa, jadi terbunuhnya satu nyawa, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, itu sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Jadi man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi barang siapa orang yang membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa itu melakukan pembunuhan pada jiwa yang lain, dan juga bukan karena jiwa itu melakukan kerusakan di muka bumi, seakan-akan orang tersebut membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu pada saat terjadi wabah, mestinya kalau kita bandingkan dengan akidah Islamiyah dan syariat Islam, nyawa dan keselamatan manusia itu harus menjadi prioritas utama. Jangankan 500, satu orang saja itu harus diperhatikan. Tapi kalau kita perhatikan penguasa-penguasa yang bermindset kapitalisme, itu benar-benar gagal. Mereka menjadikan tolok ukur ekonomi, untung dan rugi, itu untuk mengatur urusan-urusan kita, termasuk menyelesaikan wabah. Termasuk juga kalau kita perhatikan penyelesaian ala kapitalisme dan juga ala sosialisme ya. Pada saat kemarin mestinya wabah corona itu menjangkit di kota Wuhan, itu mestinya langsung di lockdown.
Jadi di lockdown, ditutup, di karantina wilayah di daerah Wuhan itu. Orang yang ada di wilayah Wuhan tidak boleh keluar. Kalau dalam Islam, orang yang keluar dari daerah wabah bukan karena kebiasaan, ini ada fatwa dari Imam Nawawi, boleh keluar masuk kalau sudah jadi kebiasaan. Tapi kalau mayoritas para ulama mengatakan orang yang berada di wilayah terkena wabah atau pandemi itu hukumnya haram keluar dari wilayah tersebut. Bahkan Imam Ibnu Huzaimah menyatakan orang yang keluar dari daerah wabah ya, untuk melarikan diri dari wabah itu telah melakukan kabair. Jadi beliau mengutip salah satu sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, al-faru minhu, bahwa orang yang lari dari wabah itu kalfari minazahfi, seperti orang yang melarikan diri dari peperangan. Kita insya Allah, para alim yang dirahmati Allah, tuan guru yang dirahmati Allah, bukan al-fakir menggurui. Insya Allah kita semua sudah paham bahwa lari dari medan perang itu termasuk kabair, dosa besar. Makanya Imam Ibnu Huzaimah menyatakan orang yang lari dari daerah wabah itu telah melakukan kabair. Tapi tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena sekali lagi mindsetnya adalah mindset kapitalisme. Ini kalau dikarantina semua, bagaimana nanti memberi makan mereka? Bagaimana kemudian juga bisnis-bisnis atau aktivitas ekonomi itu bisa lumpuh dan bisa mati total. Mereka bisa mati dan seterusnya. Padahal para alim yang dirahmati Allah SWT, bila kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka pasti yang namanya rizki itu akan dijamin oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, misalnya kita bisa melihat kebijakan semi lockdown atau PSBB ya kalau kita sekarang PSBB, yang itu juga kalau kita perhatikan betul-betul tidak manusiawi. Mengapa tidak manusiawi? Karena ini memang lahir bukan dari akidah Islamnya, tapi lahir dari paham kapitalisme yang lebih mengedepankan untung dan rugi, nyawa belakangan. Padahal kalau kita perhatikan dalam konteks PSBB kemarin, rakyat diminta untuk tinggal di dalam rumah, meninggalkan pekerjaan yang menjadi mata pencarian hidup mereka, sementara kebutuhan-kebutuhan mereka itu tidak disuplai secara memadai oleh pemerintah. Padahal kalau kita melihat di dalam riwayat-riwayat, kalau boleh Al-Fakir mengingatkan pada panjenengan semua, ada di dalam riwayat disebutkan seorang wanita itu ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengurung seekor kucing yang tidak dia kasih makan dan tidak dia kasih minum sampai akhirnya mati, meninggal dunia. Dalam Islam, orang mengurung kucing saja kemudian tidak diberi makan, tidak diberi minum, itu menjadi sebab orang itu dimurkai oleh Allah, disiksa oleh Allah. Lebih-lebih lagi kalau ini manusia disuruh di rumah, dikurung di dalam rumah. Kalau keluar rumah itu diberi sanksi, ditangkap sama polisi, ya. Tapi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sangat-sangat pokok itu kurang mendapatkan perhatian. Dan mengapa kebijakan yang mohon maaf tidak manusiawi ini bisa lahir? Itu semua karena mindset kapitalisme. Karena juga aturan kapitalistik yang diterapkan di negeri ini, termasuk juga di negeri-negeri yang lain. Oleh karena itu, para ahli yang dirahmati Allah, COVID-19 ini sesungguhnya merupakan bukti kesekian kali yang menunjukkan bahwa memang kapitalisme itu betul-betul tidak manusiawi. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, begitu duitnya sudah nggak ada, kemudian pinjam ke luar negeri, pinjamnya pun juga pakai riba. Coba, riba itu kalau di dalam Al-Quran, orang yang melakukan aktivitas riba, dan dia sudah tahu keharamannya, dan dia sudah diingatkan, maka fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka itu boleh. Jadi diperangi. Jadi Ibnu Abbas mengatakan itu boleh diperangi. Tapi malah solusi-solusi yang dilakukan oleh penguasa yang ada di negeri ini, karena tadi mindsetnya adalah mindset kapitalisme, dan aturan-aturannya adalah lahir dari kapitalisme, sekularisme, maka ya wajar saja kalau kemudian mereka menempuh kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, ini
menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kapitalisme ini memang benar-benar melahirkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak manusiawi. Kemudian para alim yang dirahmati Allah SWT, kalau kita membahas tentang sosialisme ya, sosialisme itu sebetulnya sudah gagal sejak dulu dan ini terbuktinya sudah sangat nyata gitu. Kalau tadi disampaikan sedikit oleh Al-Mukarram, Ustaz Abdul Wahab Sa'roni, ya memang begitu. Saya ingin sebutkan saja satu data ya, satu fakta yang menunjukkan ada satu segi, kalau nggak salah tahun sudah lama, tahun 90-an ya, itu sudah kejatuhan dari Uni Soviet, bahwa hasil pertanian individual di negara-negara kapitalis itu tidak bisa dikalahkan dengan pertanian komunal di negara-negara komunis. Itu hasilnya tetap lebih banyak dan lebih bagus pertanian-pertanian individual yang dilakukan di negara-negara kapitalis. Jadi kalau kita melihat di televisi juga di daerah Kuba atau daerah yang sampai sekarang itu masih menerapkan ideologi komunisme, itu keadaan masyarakatnya tidak bagus gitu. Kalau tadi disampaikan harus nanti sama rata sama rasa, ternyata faktanya di Korea itu yang kaya justru ya pejabat-pejabat partai komunisnya. Rakyatnya tetap aja mengantri kalau makanan dijatah dan seterusnya. Kalau sistem ini mau diterapkan di negeri ini, itu sama artinya kita terjatuh kepada kebodohan. Mengulangi satu sejarah yang kelam, sejarah yang buruk. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tentang nasionalisme. Al-Fakir sedikit ingin menyampaikan, para alim yang dirahmati Allah, COVID-19 ini juga membuktikan kepada kita gagalnya nation state. Jadi nasionalisme yang derivasinya atau turunannya itu adalah nation state itu terbukti sudah sangat gagal. Gagal di dalam menopang sistem kenegaraan di dunia ini. Saya ingin sebutkan mengapa gagal. COVID-19 ini salah satu buktinya. Jadi kemarin itu begitu di Wuhan ada berita wabah corona COVID-19, itu diserukan untuk lockdown. Tapi tidak bisa lockdown. Mengapa? Karena masing-masing negara punya pemimpin sendiri, punya arogansi masing-masing. Tidak mau diatur oleh negara yang lain. China-nya sendiri. Dan itulah problem nasionalisme, problem negara bangsa. Negara yang jumlahnya sangat banyak, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kita saja, misalnya mau menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu pasti akan tertahan dan tidak mungkin bisa. Mengapa? Karena kita terhalang oleh sekat-sekat maya yang disebut dengan nation state. Sehingga nation state itu dikatakan oleh para futurolog barat sendiri, itu adalah satu sistem kenegaraan yang gagal. Satu sistem kenegaraan yang sebetulnya sudah mati. Bahkan ada satu buku yang judulnya The Dead, Nation State is Dead. Jadi negara bangsa itu sudah mati. Dan juga ada satu buku juga yang dikarang futurolog barat mengatakan nasionalisme itu terlalu besar untuk masalah yang kecil, terlalu kecil untuk masalah yang besar. Kemudian juga para alim yang dirahmati Allah, di dunia ini betul-betul bermasalah ketika menerapkan nasionalisme, nation state. Saya ingin sebutkan satu segi yang dilakukan oleh seorang profesor, kalau nggak salah, beliau bernama Lester Turo. Jadi beliau ini ahli dalam ekonomi pembangunan. Di dalam salah satu siginya tahun 90, itu beliau mensigi bahwa 60% dari penduduk Asia dan Afrika itu kekurangan nutrisi untuk menjadi prasyarat hidup yang sehat. Itu 60% dari penduduk Asia dan Afrika. Opini yang berkembang adalah itu dikarenakan sedikitnya produksi pangan. Ternyata tidak. Dari segi itu menunjukkan bahwa sebetulnya 60% dari kekurangan nutrisi yang dipunyai oleh penduduk Asia dan Afrika itu sebetulnya bisa ditutup dengan hanya menyisihkan 2% dari total produksi padi-padian seluruh dunia. Ini juga menunjukkan kita nation state itu gagal memunculkan distribusi yang cepat, distribusi yang lancar.
sekaligus juga menunjukkan bahwa kapitalisme itu memang betul-betul gagal menumpukkan kekayaan hanya kepada segelintir orang. Sementara yang tadi saya sampaikan 60% sampai kekurangan gizi. Padahal itu bisa diselesaikan hanya menyisihkan 2% dari total produksi padi-padian seluruh dunia. Dan juga yang terakhir, mengapa nasionalisme itu harus kita tolak? Karena memang itu tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sisi kesejarahan juga, nasionalisme itu dimunculkan di negeri-negeri Islam untuk memecah belah kaum muslimin. Dulu kaum muslimin itu hidup bersama di dalam satu kepemimpinan, di dalam satu negara. Dan ini negara khilafah di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Dulu tidak ada negara Saudi, dulu tidak ada negara Yordania. Yang ada hanya Jaziratul Arab, ada Jaziratul Syam. Itu dipimpin oleh seorang wali. Tapi begitu nasionalisme masuk di negeri-negeri kaum muslimin kemudian dipecah-pecah oleh barat. Sehingga menjadi negara-negara kecil. Dan juga para ulama, wabil khusus ulama-ulama mutaakhir menyatakan sesungguhnya nasionalisme itu adalah diciptakan oleh orang-orang kafir, wabil khusus adalah negara-negara imperialis barat untuk menjajah kaum muslimin, untuk mempermudah, menjajah dan memecah belah, melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dengan itu para alim yang dirahmati Allah SWT, memang sistem kenegaraan nation state itu harus segera kita tinggalkan. Selain tidak manusiawi, menimbulkan masalah, itu juga bertentangan dengan Islam. Dari sisi kesejarahan, itu adalah alat yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk menjajah kaum muslimin dan juga mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Di dalam hadis para alim yang dirahmati Allah yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa baginda Nabi SAW telah menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak ada ceritanya muslim Indonesia itu tidak bersaudara dengan muslim yang ada di Palestina, di Irak, di Suriah, ataupun di negeri-negeri yang lain. Lalu bagaimana wujud persatuannya? Kalau ada saudaranya itu tertimpa masalah, mestinya dia juga ikut turut campur menyelesaikan masalah mereka. Tapi semua itu terkendala oleh yang namanya nation state. Karena itu ini harus ditinggalkan. Dan juga para alim yang dirahmati Allah, adanya banyak pemimpin di tubuh kaum muslimin itu juga menyalahi ijma'-nya para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah. Saya ingin sebutkan bahwa di dalam salah satu kitab, ini saya ingin bacakan, di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, di dalam kitab Maratibul Ijma'. Jadi beliau katakan, wattafaqu annahu la yajuzu ayakuna 'alal muslimin fi waqtin wahidin fi jami'i dunya imamani la muttafiqani wala mutafariqani wala fi makanaini wala fi makanin wahidin. Beliau katakan, sesungguhnya para alim ulama sudah ittifaq. Ini perkara yang mujma' alaih, tidak boleh kita menyelisihinya. Ala annahu la yajuzu ayakuna 'alal muslimin fi waqtin wahidin imamani. Tidak boleh ada di tengah-tengah kaum muslimin pada satu saat yang sama di seluruh dunia imamani, dua orang imam. Nah sekarang kita dipecah belah jadi negara bangsa, tidak hanya dua pemimpin, tapi 50 pemimpin yang lebih. Dan beliau katakan baik la mutafiqoni wala mutafariqoni wala fi makanaini wala fi makanin wahidin. Oleh karena itu para alim yang dirahmati Allah, para pemirsa yang diberkahi oleh Allah SWT, sudah saatnya kita mengakhiri dari derita kita akibat diterapkannya sistem kapitalisme dan juga negara bangsa ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.